wajib yang harus kita lakukan kepada Allah. Berkat beliaulah kita semua mengenal. Maka itu mudah-mudahan dengan bacaan yang kita baca, kita dengarkan akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bacaan yang kita baca dan kita dengarkan ini hadirin akan menambah kekuatan iman dalam hati kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan semua cerita kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad min amba'ir rusul, tentang berita-berita, kisah-kisah para rasul sebelum Nabi Muhammad. Allah akan ceritakan tuh dalam Al-Quran kisahnya Nabi Adam. Ada enggak? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua Nabi ya, enggak semua Nabi, cuman sebagian besar 25 Nabi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya mau tanya, mereka para nabi yang disebut Allah dalam Al-Quran, termasuk Nabi Muhammad, dari 24 nabi dibandingkan dengan Nabi Muhammad, mulai yang mana? Nabi Muhammad. Nabi kita ini nabi paling mulia. Beliau diciptakan pertama, tapi terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullan nakussu 'alaik, wahai Nabi Muhammad, kami ceritakan kepadamu kisah min amba'i rasul, dari berita-berita kisah-kisah para rasul. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan ya supaya kami meneguhkan hatimu. Supaya kami meneguhkan hatimu. Artinya apa? Supaya Allah tambah menguatkan keyakinan dan keimanan Nabi Muhammad SAW. Kisah para nabi diceritakan kepada Nabi Muhammad untuk menambah keyakinan. Lalu bagaimana kalau kita mendengar kisahnya para rasul, kisahnya nabi ataupun rasul yang paling mulia di antara mereka, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nabi yang lain saja yang ada di bawah Nabi Muhammad, ya, ada di bawah, nanti besok di bawah benderanya Nabi Muhammad, mereka diceritakan bisa menambah kekuatan iman Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kalau kisahnya Nabi Muhammad yang kita baca dan kita perdengarkan? Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan bagi kita malam 1 Rabiul Awal sampai insyaallah malam 12 Rabiul Awal, ditambah lagi peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh para habaib, para kiai, para ulama ataupun pengurus masjid di kota Tegal dan sekitarnya ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadikan iman kita semakin tinggi, semakin kenal dengan Nabi Muhammad, semakin tahu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan bisa mencapai makrifat kepada Allah kecuali lewat pintu Nabi Muhammad. Sebagaimana kita nggak akan bisa masuk rumah kecuali melalui pintu. Kalau pintunya terkunci nggak akan bisa. Seandainya kebaikan, pahala semuanya ada dalam satu bangunan rumah, maka kuncinya melalui Nabi Muhammad. Nggak ada pintu yang lain, nggak ada kunci yang lain kecuali lewat Nabi. Dusta kalau ada orang mengatakan saya makrifat, saya kenal Allah, saya dekat Allah, kemudian meninggalkan Nabi Muhammad, dusta, nggak mungkin. Ya, saya makrifat, saya nggak menjalankan sunnah Nabi Muhammad, dusta, nggak bakal mungkin hadirin. Sebab hal ini sudah dinas dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nggak mungkin kalau ada orang mengatakan saya dekat, yang penting Allah, yang lain nggak ada, nggak bisa. Harus lewat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya, pemahaman tentang isi Al-Quran ini harus disesuaikan dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW. Ini nggak bisa kita langsung terima, ya, memaknai sendiri, menafsirkan sendiri, kemudian meninggalkan Nabi Muhammad. Nggak mungkin hadirin, nggak mungkin. Ya, harus melalui pemahaman Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika ada orang, beberapa orang yang kemudian mempelajari Al-Quran, dipelajari sendiri,
tanpa ada pemahaman Nabi Muhammad yang dibawa oleh ulama-ulama kita, pasti sesatnya. Pasti sesatnya, nggak mungkin hadirin, nggak mungkin bisa. Katakan, kalau kau ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Allah jelaskan, ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Maka balasannya Allah akan cinta kepada mereka, akan cinta kepada kita. Disebutkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan, kullul abwab ilallah masdudah. Semua pintu untuk menuju Allah, untuk dekat, untuk makrifat, untuk usul kepada Allah, ini semuanya tertutup, buntu, nggak ada pintu. Illa min babir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Nggak ada pintu yang lain kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya ada orang ngaku wali, ngaku apa? Wali. Dia wali kan kekasih Allah nih. Kemudian dia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Ini bukan wali ini. Ya, wali cuman wali murid mungkin. Wali murid itu wali negasi Allah. Wali ngaku wali kok masih minum pakai tangan? Ini bukan wali. Wali kok masih mengerjakan hal yang makruh? Berarti bukan wali. Wali negasi Allah niki yang benar-benar melakukan kewajibannya terhadap Allah dan juga menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mustahil kalau ada wali kemudian apalagi sampai meninggalkan syariat yang wajib bagi dia, maka ini jelas bukan wali. Mungkin dia wali tapi walinya setan. Na'udzubillahi min. Ini kesempatan kita hadirin, memang seharusnya ngikuti Nabi Muhammad bukan bulan Maulid saja, tapi setiap hari, setiap saat. Jangan sampai Nabi Muhammad hilang dalam pandangan kita, hilang dalam hati kita. Cuman ini momennya pas Rabiul Awal, momen kita ini banyak orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad, maka jadikan bulan Rabiul Awal ini kita lebih menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang bagaimana? Semuanya, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Coba dihitung, kira-kira berapa sunnah Nabi Muhammad yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan, yang sudah dipertahankan, yang belum kita kerjakan. Banyak sekali hadirin. Kemarin kita sempat membahas kitab Zinatul Usari, ya. Perhiasan rumah tangga bi'adabi khairil bashari, dengan adab-adab khairul bashar, yaitu manusia yang paling baik, Nabi Muhammad SAW. Kemarin sempat kita bahas satu bab, dua bab, ya. Ternyata barang kontak cetak maning printernya enggak ada, printernya ada enggak, akhirnya enggak bisa. Kemudian setelah dibenarkan, baru deh tadi pagi saya nyetak, ternyata alhamdulillah semuanya bisa kecetak. Lagi gara rong halaman mandek, semandek diwalik maning ora bisa, maning ora bisa, maning nyetak maning rong halaman mandek maning, ini nggak bisa. Tapi alhamdulillah sudah bisa. Ya, nanti kita setiap kali pertemuan insya Allah akan membahas adab-adab dan sunnah-sunnah mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, kalau sunnah-sunnahnya sholat, sunnah-sunnahnya puasa, sunnah-sunnahnya ibadah, mungkin kita bahas saat pengajian malam Selasa, malam Kamis, dan sudah sering kita bahas. Cuman ini coba sehari-hari kita bahas dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Insya Allah bermanfaat. Ini kitab yang ngarang salah satu guru saya waktu saya nuntut ilmu di Hadramut, namanya Al-Habib Hashim bin Saleh bin Muhammad bin Talib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Insya Allah akan kita baca secara ringkas mulai malam Selasa ini, nanti malam Kamis ketemu lagi, malam Selasa, malam Kamis, malam terus dan seterusnya. Dan nanti kalau bisa setiap malam Selasa dan malam Kamis kita bacanya Maulid Tia Ulami yang agak pendek, nanti biar waktu ngajinya agak lumayan panjang.
aja. Nanti selain malam Selasa malam Kamis, baca maulidnya maulid dibalik. Sebelum kita baca kitab ini, karena sudah masuk waktu, kita akan terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa buah pengumuman. Yang pertama, pengajian rutin malam Kamis di Masjid Zainal Fajri akan kita mulai baca maulid Dia Ulame, kemudian dilanjutkan dengan kitab Zinatul Usar bi Adabi Khairil Bashar. Insyaallah bermanfaat. Amin. Kemudian yang kedua, pengajian malam Sabtu di Majelis Taklim wa Dzikir Nurul Qulub tetap berlangsung. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Amin ya Rabbi. Yang terakhir, masalah maulid, ya ini proposal masih ditunggu. Yang belum masuk, yang belum setor, silahkan nanti diserahkan kepada Pak Ayub. Kemudian kita doakan juga yang masih sakit atau keluarga kita yang sedang sakit, yang mudah-mudahan diberi kesembuhan. Yang punya masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan. Amin ya Rabbal. Kita doa berwasilah dengan majelis ini, dengan keutamaan, dengan keberkahan majelis ini, mudah-mudahan segala hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita langsung saja adab al-istaiqad minan naum. Adab bangun tidur. Coba sebutkan satu persatu adab dan sunnah bangun tidur yang bisa angkat tangan. Ya, Pak Marno. Apa? Illadzi. Ya. Apa lagi? Siwa. Apa lagi? Duduk. Apa lagi?
memandang ke langit, ke atas, apa lagi? Hah? Udah dilakukan semua itu? Baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Surat apa? Surat Ali Imran, 10 ayat terakhir. Ini sunnah juga ya. Kemudian baca ayat innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Ini pun sunnah ya. Kemudian jangan lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Aja ngisi-sina ya. Kadang anak ente sing umur 4 tahun apal. Ini bapaknya kaplak ora apal. Ini yang salah siapa kira-kira? Kadang-kadang sing ngewe nyetiliman ngomong sekolah jadi terus bapak on sekolah sing kendeng. Bapaknya kayak kowe orang nyontoni apa dah bego. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Ini pun sunnah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Ini riwayat Muslim. Kemudian baca lagi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Riwayat Ahmad. Kemudian Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan masir. Ini rawahul arba'ah. Kemudian Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khairin wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najruhu ya, dan seterusnya. Ini pun sunnah. Perlu ditulis enggak ini? Nanti besok. Tulis kemudian ditempelkan di kamar kita. Dibaca terus, ini banyak sekali. Bukan cuman alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana, kenggo kelas TK. Kalau TK oke lah, kebanyakan terlalu pusing. Tapi ini kita yang sudah gede, ini zikirnya banyak. Dicatat kemudian dibaca. Kemudian sunnahnya lagi zikrullah ta'ala, baca zikir. Kemudian al-khiris 'alal qiyam qabla al-fajr. Kemudian sunnahnya lagi bangun, punya keinginan bangun sebelum fajar. Ya. Kemudian setelah bangun tidur ini jangan langsung memasukkan tangan ini ke dalam air. Bersihkan dulu. Si kenang apa? Nggak tahu saat tidur kemana saja. Nah, kita nggak tahu waktu tidur tangan ini kemana. Bokat mampir. Ya kan nggak tahu, nggak ngerti gitu. Emang ente paham? Kalau ente pengen ngerti, satu malam ente tidur dikasih CCTV. Oh ngerti, tangan ente paling di kabeh. Karena kita nggak sadar, kadang tangan ke atas, kadang ke bawah, kadang ke belakangnya bawah. Yo ya. Nah, ini makanya janganlah suci dulu di luar, jangan langsung dimasukin. Bareng masjid, bareng musola, kadiran masjidnya ambo bleng bae wis wong 10 be baleng wae. Nah, kemudian setelah itu wudu. Setelah itu wudu. Kalau junub ya berarti nanti junub. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah wudu sholat sunnah yang ringan saja 2 rakaat dulu. Tahajudnya nanti yang ringan, pokoknya sunnah atau syukrul wudu atau apa. Kemudian membangunkan keluarga. Jadi sholat subuh bukan untuk kita saja. Kita orang bangun tidur, sholat sendiri, kemudian keluarga kita nggak dibangunin, sama juga bohong. Ya, jadi sunnah membangunkan keluarga. Ya, ini kita kilas balik dulu tentang pelajaran yang sudah pernah kita bahas, yaitu adab setelah bangun tidur. Ini saja hadirin yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Tetap istiqomah, tetap istiqomah. Jangan terus ala pengajiannya lakat ceramah kurang baca maulid tok. Justru baca maulid ini kita lebih barokah. Disebutkan di dalam satu kitab, ulama mengatakan barang siapa ma min baitin au mahallin, tidaklah satu rumah atau satu tempat
au masjidin, atau satu masjid, quri'a fihi, dibacakan di dalamnya maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca? Maulid Nabi seperti yang kita baca tadi. Illa, melainkan haffatil malaikatu, maka malaikat kumpul, ya, ahla dzalikal makan, dan juga kumpul bersama dengan orang yang duduk di situ, ya. Kemudian apa? Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan, maka Allah akan memberikan rahmat dan keridhaan, bukan hanya yang membaca atau yang mendengarkan saja, tapi semua secara umum diberikan rahmat dan ridho Allah. Sing ngantuk di main. Ini tak antuk bae, ya. Jangan, semuanya hadirin. Bahkan sekitarnya diberikan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan man adzama maulidun Nabi SAW, siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, maka itu tanda adanya iman di dalam hatinya. Mengagungkan maulid Nabi, tandanya iman dalam hatinya. Makanya mudah-mudahan selama Rabiul Awal ini kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, terutama tanggal 1 sampai tanggal 12. Mudah-mudahan keberkahan, keridhaan dan rahmat Allah akan turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekelas info untuk lelang kambing sudah mendapat 27 ekor, 27 3/4. Angel lemon ya. 27 3/4. Seprapat maning 28. Tapi mudah-mudahan masih terus ada. Ya, mudah-mudahan sampai nantinya waktu pelaksanaan mudah-mudahan bisa nutup. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah malam Kamis yang akan datang kita ketemu lagi. Setelah baca maulid, kita lanjutkan lagi adab-adab dan juga sunnah-sunnah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.